Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ma'ali, tahun 2020 ini menjadi tahun kesedihan, terutama bagi jamaah haji Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa tahun ini tidak ada keberangkatan untuk jamaah haji dikarenakan masih pandemi. Hal serupa juga telah disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada tanggal 22 Juni 2020 bahwa pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini hanya dapat diikuti oleh ekspatriat dan itu pun dengan jumlah yang sangat terbatas. Meskipun keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan jamaah, namun tetap saja menyisakan kesedihan dan gurat kekecewaan di hati jamaah. Lalu bagaimanakah seharusnya memaknai kesedihan dan kekecewaan karena tertundanya pelaksanaan ibadah haji ini? Sia-siakah segala niat, usaha dan doa semua calon jamaah haji? Sahabat Ma'ali, dalam agama Islam, niat memegang peranan sangat penting untuk menentukan catatan amal dan perbuatan kita di dunia. Karena umat Islam yang beriman pasti akan mempercayai bahwa segala amal dan perbuatan akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Niat untuk menunaikan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap mendapat ganjaran sekalipun belum bisa terlaksana karena terkendala wabah yang mendunia. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala Inna Allaha katabal hasanati was sayyiat ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadits yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun tidak jadi melakukannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan dan mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa yang berniat berbuat buruk namun ia tidak jadi melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskannya sebagai satu kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Ma'ali, kesedihan dan kekecewaan jamaah haji pada tahun ini mungkin sama dengan yang dialami oleh para muslim di tahun ke-6 usai hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 1.400 muslim berniat melakukan tawaf di Mekah dengan membawa serta hewan kurban 70 ekor unta.
Untuk menghindari konfrontasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan bahkan mengambil rute yang berbeda hingga sampai di wilayah Hudaybiyah. Pada akhirnya lahirlah perjanjian Hudaybiyah yang disepakati antara kaum Muslim dan kaum Quraisy, yang salah satu poinnya menyatakan bahwa tahun ini Muslim akan kembali tanpa memasuki Mekah. Namun tahun depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya bisa memasuki Mekah menghabiskan 3 hari untuk melakukan umrah. Sahabat Ma'ali, sebagai umat Islam wajib bagi kita selalu berprasangka baik pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang terbaik bagi hamba-hambanya. Setiap ketentuan darinya pasti mengandung hikmah yang besar di dalamnya. Sejarah membuktikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslim berhasil umroh pada tahun berikutnya dengan pengikut mencapai 2.000 jiwa. Jeda 1 tahun memberi waktu Islam berkembang pesat dan menghindari pertumpahan darah. Kaum Muslim di Mekah tidak lagi mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Mereka bebas berbicara dan menyebarkan Islam serta menjalin kesepakatan dengan suku lain. Kekuatan Islam akhirnya mampu mengambil alih Mekah dari kekuasaan Quraisy. Ka'bah kembali menjadi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kiblat umat Muslim untuk salat. Benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.